Tolong sebelum saya baca pertanyaan sekitar permasalahan ya. Jadi, sekali lagi jangan tanya masalah perbankan, asuransi, sholat. Ya. Ya, ini sama saja ini. Apa hukumnya lomba burung berkicau? Coba, apa hubungannya kira-kira? Nanti saya bahas terakhir lagi. Meninggal hari Jumat dijamin bebas siksa kubur. Apakah secara otomatis bebas siksa kubur? Tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil. Seperti begini. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, sunnah, dia akan diharamkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat 4 rakaat sunnah sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur tapi tidak sholat duhur, kira-kira selamat gak dari neraka? Jadi harus dihubungkan dengan dalil, gitu kan? Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat, itu ada kriterianya. Orang mukmin yang memang beribadah kepada Allah SWT dan tidak ada indikasi penyebab siksa kubur, kan gitu. Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik, tetap ada azab kubur. Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat, tetap kena, gitu kan? Jadi perlu difahamin masalahnya. Contoh real golongan khawarij saat ini siapa? Saya tidak bisa tuduh siapapun ya, tapi itu ciri mereka. Kalau ada kelompok yang mengkafirkan selain kelompok mereka dan mengaku Islam, itu khawarij. Itu cirinya. Kita tahu kalau kelompok-kelompok seperti ahli sunnah yang jelas tidak ada pengkafiran, gitu kan? Bahkan kelompok Syiah yang mengatakan Quran kurang, ahli sunnah hanya mengkafirkan dai-dainya yang sudah jelas-jelas mengatakan Quran kurang. Kalau awamnya orang yang ikut-ikutan lahir nggak ngerti, nggak ada. Mad'u didakwahi. Tapi kalau ada orang bilang Quran kurang, harus direvisi, Abu Bakar kafir, nah ini mengkafirkan seseorang sampai pada tingkat kufur. Karena sabda Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kufur kepada saudaranya muslim, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu dari duanya. Kalau bertemu Abu Bakar dengan salah seorang dari orang yang mengkafirkan Abu Bakar, kira-kira siapa yang kafir? Ya jelas dialah, gitu kan. Nggak mungkin Abu Bakar. Sudah jelas-jelas ada hadis Nabi menjamin surga, dia dapat hadis dari mana? Gitu kan? Nggak ada. Apa hukum memakai batu akik? Coba, kira-kira apa hubungannya? Baiklah, karena sudah 2 pertanyaan sesuai dengan materi, gitu kan? Kalau pakai batu cincin biasa, tidak ada hubungannya dengan mantra-mantra, keyakinan, macam-macam khurafat, nggak apa-apa. Nabi SAW pakai cincin, dan beliau menggunakan cincin di jari kelingking, gitu kan? Kalau perempuan biasanya dianjurkan dipakai di jari manis, gitu kan? Kalau laki-laki memang kelingking. Nabi SAW tidak pernah pindahin dari kelingking. Dan dianjurkan untuk tidak pakai cincin di 2 jari ini, telunjuk dan tengah, karena ini menyerupai komlut, gitu kan? Ini ada larangannya dalam hadis, seperti itu. Dan batu itu memang batu karena anda suka saja, gitu kan? Bukan karena membuat awet muda lah, laku pekerjaan, apa dagangan, khurafat, semua itu nggak boleh. Apakah nama Ali bin Abi Thalib itu adalah nama asli beliau? Jawabannya iya. Ya, namanya memang sudah Ali. Dan Ali memang dikenal nama ini di kalangan orang-orang Arab di Mekah, gitu kan? Nah, dan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ini tadi belum sempat saya singgung di awal pertemuan. Yang pertama mengimani risalah Nabi SAW atau masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya. Yang pertama dari kalangan laki-laki orang tua adalah Abu Bakar. Yang pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang pertama dari anak-anak adalah Ali. Yang pertama dari budak adalah Zaid bin Harithah. Jadi kan itu memang orang-orang yang di sekitar rumah Nabi SAW. Apakah buku-buku yang mengatakan Ali dengan awalan Imam Ali itu adalah buku Syiah? Umumnya begitu, umumnya ya. Karena memang tidak pernah secara khusus kaum muslimin mengatakan Imam Ali. Jadi dikatakan Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan perlu kita tahu ya, di dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, tidak sama sekali masuk dalam kategori tanda kutip kurang ajar kalau menyebutkan nama orang. Ya, perlu difahamin ini ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan namanya saja. Dan Anda mengatakan Allah, ya Allah, gitu kan? Pernah gak kita khusus mengatakan ya Tuhan Allah?
nggak ada secara khusus. Dan itu bukan aib dalam bahasa Arab sama sekali, karena tidak dihitung ada perilaku buruk di situ. Kalau kita kan mungkin di Indonesia tradisi kita kalau manggil orang lebih tua tidak sopan kalau panggil namanya, itu tradisi, tapi jangan ditarik kepada semua orang. Enggak, kalau di negara Arab itu biasa saja gitu kan, biasa saja orang memanggil nama gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nama-nama itu, memberikan nama surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Nuh gitu kan. Ya itu biasa. Tentu kita bisa saja menghormati orang, tetapi bukan dijadikan sebagai tolok ukur. Berarti orang yang tidak panggil dengan panggilan sebelumnya itu berarti tidak sopan. Itu enggak. Seperti misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Anda? Muhammad SAW. Apakah itu tidak sopan kalau kita tidak bilang Sayyidina? Enggak. Karena kita sudah jalankan sunnah Nabi. Berarti baca salawat setelah beliau kan? Setelah nama beliau, itu yang dimaksud. Apakah ayah yang bekerja mencari nafkah bisa dikatakan termasuk berjihad? Iya, hadis sahih kan? Siapapun yang mencari rezeki untuk keluarganya, hadis Bukhari itu ya. Ikhlas mencari rezeki, maka ya, dia seperti orang berjihad. Kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ikut perang Tabuk? Ali radhiyallahu anhu ya pada saat itu disuruh menjaga Madinah, disuruh menjaga Madinah oleh Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan masalah itu. Dan menjalankan perintah Nabi SAW berarti sebuah amanah, gitu kan? Karena Nabi SAW biasanya kalau meninggalkan Madinah, meninggalkan siapa yang menggantikan beliau, ada penggantinya. Jadi kayak raja di situ, gitu kan? Pengganti sementara. Seperti juga waktu Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar karena istrinya sakit dan Nabi SAW suruh. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha tidak mau dipoligami? Namun setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, beliau meminta memiliki 8 orang istri. Bukan Fatimah tidak mau dipoligami, jangan salah faham. Waktu Ali radhiyallahu anhu sedang hidup bersama Fatimah, dan itu kan poligami pilihan ya, opsi. Setiap laki-laki mau poligami bisa, tidak mau bisa. Yang ada dalam riwayat yang disebutkan Ali memang tidak melihat ada hajat poligami pada saat ada Fatimah. Sempat ada beberapa masyarakat Madinah yang menawarkan kepada Ali anaknya Abu Jahal. Ada perempuan anaknya Abu Jahal masuk Islam. Maka mereka bilang, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal. Lalu waktu Nabi SAW dengar, Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengatakan, saya tidak memungkiri hukumnya Allah. Artinya poligami itu adalah perintah. Silahkan yang mau kerjakan boleh, kata Nabi SAW. Tapi tidak layak anaknya Nabi bersatu dengan anaknya musuhnya Allah di bawah satu laki-laki. Jadi ada alasannya, karena ayahnya dulu ini Abu Jahal, musuhnya Islam gitu kan. Ini anaknya Nabi, tidak layak berada di satu naungan laki-laki. Hanya itu saja sabda Nabi SAW. Jadi nggak ada penolakan poligami di sini, sama sekali tidak ada. Setelah Fatimah meninggal dan Ali melihat ada hajat, dia menikah. Itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang perlu disorotin. Bagaimana cara menghadapi fitnah adu domba Syiah? Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Tugas kita hanya berusaha. Kalau ada Syiah, orang yang paman salah kita jelaskan kalau itu salah. Ada fitnah yang sampai kita sampaikan, gitu kan? Mereka berusaha memerangi, ya diperangi. Kan itu. Itu yang terjadi di Saudi sekarang. Saudi nyerang Yaman karena mereka menyerang. Mereka sudah bilang musim haji ini kami akan serang Mekah. Tidak ada alasannya orang-orang Iran Syiah masuk ke Yaman. Apa urusannya? Nggak ada urusannya gitu. Sama sekali nggak ada. Dan mereka menghancurkan masjid, menghancurkan, membunuh guru-guru hafal Quran. Banyak tapi tidak dinukil di media kita itu. Gitu kan? Jadi itu yang terjadi. Jadi kita dakwahin mereka, sampaikan. Tugas kita berusaha saja. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya. Nabi Musa alaihissalam pada saat mencambuk tongkatnya di Laut Merah, usaha itu. Padahal bisa tanpa cambuk. Bisa airnya naik, bahkan hilang airnya Laut Merah bisa. Waktu Maryam alaihissalam duduk di bawah pohon kurma, apa kata Allah SWT? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Apa artinya huzzi itu? Goncang, gitu kan? Goncangkan pohon kurma yang di sebelahmu wahai Maryam,
maka tusakit alaiki rutaban janiyah. Nanti akan berguguran tuh kurma-kurma mentah, kurma-kurma matang kepada kamu. Bapak, teman-teman sekalian, siapapun di antara kita yang paling kuat tidak akan pernah mampu menggoyang pohon kurma. Apalagi wanita yang lagi hamil mau melahirkan. Tapi Allah mau kita berusaha. Nggak bisa mau digoncang bagaimana caranya, gitu kan? Nggak mungkin. Tapi Allah mau manusia berusaha. Kita berusaha, ikhtiar, selebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bicara tentang pasukan jihad, selalu jumlahnya lebih sedikit, selalu senjatanya lebih sederhana. Tapi kita punya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan kemenangan. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gelar karramallahu wajha? Ini disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Ini riwayatnya tidak sahih. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah yang mereka mengatakan karramallahu wajha. Jadi belum ada buku-buku riwayat sahih yang menjelaskan dari Sunnah menyebutkan tentang karramallahu wajha. Artinya Allah memuliakan wajahnya. Jadi dinukillah katanya karena dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri dan segalanya. Artinya yang kita temukan selama ini referensi dengan sanad yang sahih tidak ditemukan julukan itu. Kan gitu. Kalaupun ada, tidak ada masalah. Kalau memang ada riwayat sahih, tidak ada masalah. Ya, tapi kita yang saya tahu Allahu alam riwayat itu tidak disebutkan. Di awal kajian bukankah yang bergetar itu gunung Uhud? Mengapa batu? Itu lain lagi. Ada riwayat lain. Waktu selesai perang Uhud kemudian goncang gunung Uhud, itu gunung Uhud, itu lain. Riwayat ini bukan gunung Uhud, memang Jabal Nur yang ada Gua Hira. Dan ini riwayat yang berbeda. Ini fase Mekah, itu fase Madinah. Jadi bukan cuma sekali terjadi goncang, gitu kan? Ini yang dimaksud tadi. Mengapa kajian dosa besar nomor 2, 4, 9, 11 sampai 20, 25 sampai 35, 47 banyak, insyaallah banyak sekali. 55 sampai 57 dan seterusnya tidak dapat kami temukan. Silakan tanya kepada kameramen kita di sini. Beliau yang bertanggung jawab itu. Ya, tolong dicek kenapa nggak bisa ini. Akhir-akhir ini kata-kata jihad menjadi sensitif untuk diucapkan terkait dengan isu radikalisme. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Berikan penjelasan yang benar. Berikan penjelasan jihad sebenarnya seperti apa, gitu kan? Kalau agama lain, saya sering kalau bertemu dengan orang non-muslim, kalau dia bicara tentang Islam, saya selalu lempar ke agamanya dia sendiri. Saya pernah ketemu dengan satu orang Katolik, turunan Chinese di pesawat. Lalu saya tanya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Begitu lihat saya berjenggot, langsung semuanya buruk. Islam itu teroris, Islam itu keras, begini, begitu, semangat dia ngomong. Hampir setengah jam, saya dengarin aja. Selesai dia ngomong, saya bilang, Bapak sudah selesai? Sudah. Baik, saya muslim Pak, bisa saya jelasin agama saya? Oh ya silakan Pak, lalu saya jelasin. Pertama sekali saya balik apa yang selama ini dia bilang. Dari tadi dia bilang, saya bilang Pak, kalau ada orang satu Katolik membunuh, Bapak mau nggak kalau saya bilang semua Katolik pembunuh? Oh nggak mau Pak. Nah begitu juga Islam. Bagaimana caranya kalau satu orang melakukan satu perbuatan yang Anda anggap buruk, Anda pukul rata semuanya? Nggak bisa. Satu orang Indonesia membunuh, semua Indonesia buruk? Enggak lah. Seperti tidak sehat akalnya gitu kan? Nggak mungkin. Saya bilang begitu, bagaimana caranya? Satu orang ABRI buat salah, semua ABRI salah? Enggak Pak, ya sudah. Lalu kemudian saya jelaskan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada namanya jihad. Jihad itu adalah membela, meninggikan kalimat Allah. Sekarang kalau Anda Katolik diserang oleh agama apa saja selain Islam, Anda punya hak membela nggak? Punya. Anda punya istilah nggak dengan masalah itu? Ada. Perang suci. Ya kami juga sama. Jihad itu perang suci, gitu kan? Kalau orang Islam diserang ya nyerang. Ya, Allah memberikan kita kelebihan untuk itu. Lalu saya jelaskan poin demi poin kepada mereka. Nggak usah khawatir teman-teman sekalian ya. Jangan justru dengan disebarkannya isu seperti ini lalu kemudian kita jadi khawatir menjelaskan. Justru saatnya menjelaskan. Ya, saatnya menjelaskan. Jihad adalah ibadah yang mulia di dalam agama kita. Gitu kan? Dan selalu saya jelaskan kalau itu salah. Kalau ada orang mengatasnamakan jihad kemudian membunuh sana sini, sembarangan melakukan mengatasnamakan, ini tidak benar. Harus ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Benarkah sebutan Nabi besar bagi Nabi SAW berasal dari Ahmadiyah? Karena dikatakan bahwa bagi Ahmadiyah Nabi besar itu Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi kecil adalah Mirza Ghulam Ahmad. Allahu a'lam. Gitu kan? Mau mereka bilang Nabi besar, Nabi kecil, pokoknya Nabi kita Muhammad SAW Nabi dan tidak ada Nabi setelahnya, gitu kan? Itu intinya.
Kalau Ahmadiyah mau mengaku sebagai agama sendiri silahkan, jangan ngaku Islam. Selama ngaku Islam pasti kita akan terus memperbaiki pemahaman yang salah, gitu kan. Dan saya sudah bilang tadi ya, selama orang-orang seperti ini, kaidah yang kita ambil tadi besar sekali, selama mereka menyebarkan pemikirannya, kita lawan dengan pemikiran, kan itu. Mereka menumpahkan darah, ya dilawan dengan pertumpahan darah, kan gitu. Seperti itu. Jadi memang dihadapi dengan hal-hal yang pantas. Karena ada orang subhanallah bisa nerima dengan nasihat, ada orang nggak bisa kecuali dengan cambuk. Memang begitu. Makanya dalam Islam ada kan, ada potong tangan pencuri, ada dicambuk orang yang berzina, ada hukuman itu. Ada manusia yang tidak cukup dengan lisan subhanallah.